ada tempat berpegangnya selain hanya Allah. Dan tidak ada pada alam yang dilihatnya itu tauhid. Artinya selalu melihat bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Karena Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Karena itu, ia melihat Allah yang kekuasaannya dan sifat-sifatnya yang maha suci dan maha agung. Apabila sekalian manusia belum dapat melihat, merasakan keyakinan ini, maka tidak ada sebabnya. Terkecuali karena ia masih melihat bahwa segala sesuatu itu dapat capai atau tidaknya adalah dengan usaha tanpa ada perhatiannya kepada Allah yang telah menciptakan usaha. Ya. 2. Sebagian hamba Allah apabila melihat alam, ia melihat Allah di samping alam itu sendiri. Maksudnya, apabila ia melihat alam, maka ia harus melihat Allah yang Maha Pengatur apa yang ia kehendaki kepada alam itu. Apakah yang diatur oleh Allah itu sesuai dengan kehendak alam atau tidak? Karena itu, demi melihat Allah dalam arti ini, arti ia harus bersyukur kepadanya. Apalagi apabila apa yang ia dapatkan sesuai dengan apa yang dicintainya. Itulah yang menyebabkan pula ia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Oleh karena apa yang ia rasakan, ya, dengan apa? Dengan dia selaku makhluk, alhamdulillah, jalan. Alhamdulillah. Kadang-kadang tersenyum sendiri lah. Kadang-kadang menangis sendiri, tersenyum sendiri. Itu boleh pula. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalau di depan orang kita tersenyum sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri, kenapa? Kan itu. Nyatengku kagemo gero. Tengku kakim gero. Kenapa? Jadi meskipun kenapa, ya coba-coba aja oleh tengku amrannya. Rakim gero, syaraf gero. Ya, Bu amran Bu ya, kadang-kadang gemari gero. Oh ya, baguslah. Tetapi bahwasanya ya bukan tidak boleh yang demikian, tapi ada hal-hal yang dibolehkan oleh karena ada hikmahnya. Contoh, umpamanya Islam mengatakan kalau kita melangkahlah dengan kaki kanan. Kalau kita makanlah dengan tangan kanan. Kemudian dikiaskan, sehingga ada seperti nasihat orang tua-tua. Kalau kita mau melangkah, ya, maka hembuskanlah hembusan angin pada lubang hidung kita yang sebelah kanan. Karena itu adalah isyarat daripada ruh. Ya. Tapi yang begitu itu harus sejalan dengan hikmah yang tadi, bukan meniru-niru aja. Namanya seperti orang-orang tua ngambil hitungan 3. Kalau makan sirip dengan 3 helai, ya. Kalau berjalan dulu dengan 3 langkah, itu boleh aja. Tapi itu menurut keyakinan masing-masing. Di dalam arti bahwasanya tafaul. Tidak ada tafaul.
Saya menamakan putri saya Hamidah namanya. Dia terpuji, beragama atau tafa'ul. Namanya seperti Abu Almarhum menamakan saya dengan Muhibbuddin. Itu tafa'ul kepada anak Syekh Zakaria Ansari. Karena kemana-mana Syekh Zakaria Ansari bawa anaknya itu. Ayahnya mengajar bawa anak, dia mengaji bawa anak. Ya, itu tafa'ul. Tafa'ul ini dalam bahasa Aceh sempena. Karena kata sempena, cok sempena. Padahal bahasa Alun sejauh itu bukan bahasa Aceh. Yang tengkunya yang bahasa Aceh sejauh itu. Kan baru dengar orang kata sempena. Sebab itulah berkumpullah padanya dua sifat yang terpuji, yaitu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dua, selalu mengingat hak-hak Allah Ta'ala, di mana dengannya ya kehendak syahwat dan nafsunya terhindar dengan sendirinya. Itu perisai lah, itu perisai. Hati kita, jangan ya. Kamu banyak sekali nikmat Allah padamu. Jangan. Nanti marah Allah. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairin minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan." Artinya, aku adalah di mana sangka hambaku aku. Aku beserta dia, hambaku, apabila dia mengingatku. Jika ia ingat aku dalam dirinya, aku ingat padanya dalam diriku. Dan jika ia mengingat aku di tengah manusia ramai, maka aku mengingatinya dalam jamaah yang lebih baik dari mereka. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sedepak. Dan jika ia mendekatiku sedepak, maka aku mendekatinya sehasta. Dan jika ia mendekatiku berjalan kaki, maka aku datang kepadanya berlari. Ini hadis kursi. Hadis ini menerangkan kepada kita dengan ibarat dan isyarat yang menggambar hampirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berlebihan dari hampirnya kita kepadanya. Pengertian kalimah dalam hadis ini adalah dalam sifat majaz dan siasan, bukan menurut makna secara bahasa. Itu maka maksud hadis ini ialah bila hati kita dan perasaan kita dekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Jadi, hamba Allah dalam bahagian ini, apabila mereka melihat alam, maka dengan serta-merta pula, ia melihat Allah dalam artian tersebut di atas. Ketahuilah, bahwa perasaan di atas tidak akan ada apabila kita selalu dalam keadaan lalai dan meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala hadap kita. 3. Sebagian manusia melihat alam, tetapi sebelumnya telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan perkataan lain telah lebih dulu menjadi keyakinannya dan pengetahuan hatinya bahwa alam yang ia lihat
kemudiannya adalah menurut kehendak Allah dan kudratnya. Hamba Allah dalam sifat ini, baginya Allah sebagai dalil dan alam sebagai madlul. Ia melihat keadaan alam yang demikian gambarannya, berdalil kepada Allah yang menghendaki sedemikian itu. Maka bagi hamba Allah ini, dengan sebuah hal keadaan tadi, menjadikan ia harus bertawakal dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal karena terlihat Allah dulu, lebih duluan pada segala-galanya. Karena itulah maka dia menyerahkan diri. Sebab itu mengetahui bahwa tiap-tiap sesuatu dari alam adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman-Nya dalam Al-Quran sebagai berikut. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Asy-Syura 12. Artinya, dia yang mempunyai kunci langit dan bumi. Lapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan dibatasinya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah itu. Jadi berarti kan begitu dia. Jadi ke atas itu sudah lebih dulu. Jadi jauh sekali. Kita tidak ke atas itu sudah melihat bawah. Para beliau itu ke atas itu sebelumnya, kemudian baru melihat bawah. Dan bawah ini adalah lebih meyakinkan. Itulah tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudratnya. Ya, oleh sebab itu, maka hamba Allah yang keadaannya telah sampai ke taraf ini dengan sendirinya jauh daripadanya kelalaian terhadap Allah. Oleh karena di samping ia selalu bersyukur kepada Allah, juga ia dalam segala sesuatu rela dan menyerah ke atas kehendak Allah terhadap alam pada umumnya dan dirinya pada khususnya. Jadi menyerah ke atas kehendak Allah, apa kehendak Allah terhadap alam pada umumnya dan dirinya pada khususnya. Tetapi apabila ia melihat sesuatu itu terlepas dari Allah dan dirinya lah menentukan segala sesuatu, maka kelezatan melihat Allah seperti ada banyak, bahkan mustahil secara ada. 4. Bagian hamba Allah apabila melihat alam hanya lalai pada kekuasaan Allah, kehendaknya dan lain sebagainya. Tapi kemudian baru dia sadar bahawa segala-galanya ini dijadikan oleh Allah. Dan Allah lah yang menghasilkan apa yang ia capai. Dan sebaliknya, ia merasakan pula bahwa apabila ia tidak berhasil mendapatkan sesuatu, maka berarti itu adalah kehendak Allah yang maha mutlak. Jadi dia tidak bisa paksakan. Hamba Allah dalam tingkatan ini hanya dapat merasakan bahwa alam sebagai dalil dan Allah sebagai madlul. Kebalikan daripada tingkatan sebelumnya, tingkatan ini adalah paling bawah dari keseluruhan dan tidak ada di bawah ini selain hanya bersahabat orang-orang yang selalu bergelimang dengan lumpur kelalaian yang membawanya jatuh dalam jurang kerugian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun." Orang-orang yang beriman dengan yang batil dan tidak percaya kepada Allah,
itulah orang yang menderita, ya, kerugian. Kesimpulan, 4 golongan seperti tersebut di atas adalah hamba Allah yang berada dalam tingkatan-tingkatannya. Mereka mendapatkan nur ilahi atau cahaya Allah yang dilimpahkan olehnya ke dalam hati mereka. Tapi bagi sebagian hamba Allah, mana mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala karena hatinya telah begitu tebal dengan pengaruh alam duniawi. Mereka itu berada dalam kerugian sepanjang masa. Mudah-mudahan dijauhkan hati kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang terakhir ini. Amin. Ya. Demikian, saudara-saudara sekalian.